Sebelum lanjut, gue mau ngucapin terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung Coders Indonesia hingga saat ini. Dan yang baru masuk ke sini, yuk kita dukung Coders Indonesia dengan cara klik subscribe seperti ini. Kenapa? Karena di sini banyak banget konten-konten yang insya Allah bermanfaat, mulai dari pemrograman, elektronika, dunia kerja, hingga ya hal yang mungkin ingin kalian ketahui. Dan yang paling penting di sini banyak banget konten-konten yang bisa kalian sebarkan dan menjadi manfaat buat teman-teman lainnya, gitu ya. Yuk klik subscribe-nya dan kita lanjut. Gaskeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gue Dimas di Coders Indonesia. Dan kali ini mungkin sedikit berbeda ya. Videonya akan lebih lama dari video sebelumnya. Jadi sekarang kita akan membahas bagaimana cara menghubungkan NodeMCU dengan PHP dan MySQL, di mana kita akan menggunakan framework Laravel gitu ya. Dan untuk yang mau tahu lebih lanjut, ya pantengin aja terus, oke? Gaskeun. Yuk kita mulai. Kita mulai dari membahas apa sih itu yang namanya framework Laravel. Jadi gini, framework Laravel adalah sebuah kerangka kerja di mana dia menggunakan bahasa pemrograman PHP. Fungsinya adalah memudahkan developer untuk menulis kode dan mengembangkannya lebih cepat. Intinya seperti itu. Jadi teman-teman nggak usah nulis query lagi, nggak usah apa dan lain halnya. Semua sudah disediakan. Ditambah lagi Laravel ini dia memiliki gaya penulisan yang unik gitu. Artinya lebih artistik dan enak dilihat aja, enak dipandang gitu ya. Nah, ditambah lagi karena ini sebuah framework dan juga sudah menjadi sebuah ekosistem, ditambah di dalam itu banyak banget yang bisa kita gunain. Artinya package-package yang udah siap pakai tanpa harus ngoding dari awal. Contoh sederhana apa? Contoh sederhana adalah mungkin Jetstream. Jadi ini kalau kita ingin bikin sebuah tampilan dashboard yang sederhana bisa menggunakan Jetstream tanpa ngode dari awal. Atau untuk debugging, misalkan kodenya seperti apa dan halnya prosesnya bagaimana, ada Teleskop. Untuk membuat sebuah autentikasi yang mudah tanpa harus ribet mikirin kesana kemarinya bisa menggunakan Sanctum. Banyak banget. Nah itu dia framework. Jadi tidak ada salahnya kita mencoba menghubungkan NodeMCU dengan framework PHP Laravel, gitu ya. Nah itu dia Laravel. Nah sebelum ke sana, cara nginstalnya adalah kalian harus mendownload dulu yang namanya Composer. Ya ini tuh sebuah dependency manager ya. Iya, dependency manager sih anjay. Ya, ada di mana ini tuh mirip banget sama npm kalau di Node.js gitu. Tapi ini adalah untuk PHP. Jadi kalian download dulu ini ya, download gitu ya. Nah, setelah download, simpan dulu. Pastikan teman-teman sudah menginstal yang namanya SAM seperti ini. Karena nanti di dalam SAM ini package-nya ada PHP juga yang akan digunakan oleh si Composer. Oke. Jadi sekarang download dulu. Setelah download, kita lanjut ke video selanjutnya. Kuya, gaskeun. Teman-teman bisa di sini diklik aja gitu ya, terus install for all user. Nah, nanti pastikan gitu ya, oh ini nih. Pastikan teman-teman sebelumnya sudah menginstal XAMPP dengan benar karena di sini kita membutuhkan file php.exe. Kita lihat aja. Nah, ini kita next aja. Nah, kalau belum pernah install, kalau di sini kan gue udah pernah install ya. Ini pasti kosong. Oleh karena itu kita browse, cari di mana teman-teman menginstal folder SAM-nya di drive E gitu ya. Masuk SAM, terus ke folder PHP. Di sini ada php.exe. Seperti itu ya. Open, lalu nanti seperti ini kurang lebih. Terus next gitu ya. Nanti kalau ini nggak usah diisi. Nah, ini tinggal lanjutkan install seperti itu. Nanti kalau installnya udah beres gitu ya. Kalau installnya udah beres, teman-teman pastiin di new ya this PC properties gitu ya. Nanti masuk ke sini ada advanced system setting. Nah, keluar ya. Ada environment variables. Pastikan ada variabel bernama PHP seperti ini di user variable for Dimas Edit ya. Ini kan komputernya seperti itu ya. Nah, terus kalau belum ada tinggal di create new, kasih nama variabelnya PHP, disesuaikan gitu ya. Nama variabelnya PHP. Nah, di sini adalah di mana kalian menyimpan php.exe-nya. Sama seperti tadi Composer lakukan, PHP itu ada di drive E, SAM, PHP, dan file php.exe-nya. Setelah itu oke gitu ya. Terus di-apply kalau udah perubahan, terus di-oke seperti itu. Itu fungsinya buat apa? Itu fungsinya adalah untuk mengaktifkan pemanggilan PHP via terminal seperti ini.
Jadi kalau misalkan kalau udah bener setting variabelnya nanti akan seperti ini, PHP. Nah, ini sudah berjalan, artinya kita memanggil, PHP eksekutornya, seperti itu ya. Nah, itu setup awal untuk menggunakan Laravel atau untuk menginstal Laravel dengan menggunakan Composer nantinya, oke. Nah, itu dia setupnya hanya seperti itu. Untuk MySQL dan lainnya biasa kita akan menggunakan HDSQL dan juga MySQL bawaan dari si Sam, oke. Nah, kita lanjut ke video selanjutnya. Kuy gaskeun. Oke, buat teman-teman yang udah beres instalasinya gitu, teman-teman tinggal cek dulu bahwa komposernya memang sudah berjalan sebagai service di komputer kita dengan cara buka terminal, lalu kalian ketik komposer seperti ini. Oke. Nah, ini udah menunjukkan bahwa si komposer kita sudah aktif dan siap digunakan. Oke. Nah, kita clear dulu. Nah, sudah dari situ kita masuk ke Laravel dokumennya dulu bahwa bagaimana sih cara installnya. Di sini ada Composer, Create Project, Laravel, Laravel Example App. Dan Laravel yang gue gunain saat ini adalah Laravel versi 8 gitu ya. Nah, kita copy aja yang ini gitu ya. Sintak ini. Kita masukin sini. Oke, di sini gue menggunakan, drive E, jadi teman-teman yang mau misalkan di drive D, drive C tinggal disesuaikan aja, oke? Oke, nah gitu ya. Nah, di sini Composer minta dong buatin project dengan menggunakan Laravel, Laravel terbaru, latest Laravelnya, lalu spasi gitu ya, spasi dan tulis nama folder projectnya. Misal, node MCU Laravel seperti ini. Tes. Dengan seperti ini, dia akan mulai membuat sebuah apa namanya, sebuah folder baru bernama Node MCU Laravel dan Composer akan dengan otomatis menginstal semua kebutuhan si Laravel. Seperti itu ya. Jadi di sini lihat mulai downloading, installing, extracting archive, terus PHP mulai membuat file environment dan begitu selanjutnya. Ini memang cukup lama karena dia melakukan downloading gitu ya. Jadi pastikan koneksi internetnya bagus, banyak banget kan yang di-download tuh, seperti itu. Nah, kita tunggu aja gitu ya. Oke, ini dia hasil komposernya gitu ya. Jadi di sini semua udah diinstal banyak banget. Jadi kebayang kalau kita harus download satu persatu dan tanpa menggunakan komposer, banyak banget gitu ya. Itu dia fungsinya komposer. Jadi untuk mengapa ya? Tadi me-manage dependencies yang dibutuhkan oleh project kita, seperti itu. Dan diakhiri seperti ini, application case set successfully. Artinya kalau udah sampai tulisan ini nih, berarti teman-teman sudah berhasil menginstal atau mendownload Laravel. Nah, tadi kan kita punya nama foldernya apa ya? Gue lupa tadi nama foldernya. Nama foldernya adalah Node MCU Laravel. Kita pastikan di drive kita ini. Kita clear dulu, nggak usah clear lah. Kita ls, lihat di sini harus ada folder baru. Nah, ini kan nama foldernya Node MCU Laravel. Lalu kita pindah masuk ke directory Node MCU Laravel. cd change directory gitu ya. Node MCU Laravel. Oke, kita sudah masuk ke folder project kita. Kita list dulu lihat. Nah, ini dia file-file yang sudah di-download oleh si komposer dan siap kita gunakan. Seperti itu. Nah, kalau misalkan menjalankannya seperti apa, Bang? Ini mungkin apa ya, agak sedikit berbeda ketika kita menggunakan SAM dengan htdocs directory-nya. Di sini kita menggunakan PHP secara langsung, jadi server bawaan. Nah, nanti kita akan menjalankan si file ini dengan cara PHP artisan serve. Ini dia sintaknya. Maksudnya gimana, Bang? Jadi ini maksudnya adalah PHP, tolong jalankan dong file bernama artisan. Ini nih, file artisan. Dan ini ketika kita menggunakan serve, artisan akan memanggil file ini gitu pada akhirnya. Jadi ini akan menjalankan PHP artisan serve. Artinya tolong dong jalankan file bernama server PHP. Seperti itu. Oke, kita lihat di enter starting Laravel development server. Ini alamat yang akan kita buka di halaman web browser gitu ya. Kalau kita copy paste, copy gitu ya, terus Ctrl T seperti ini. Oke, ini dia halaman utama Laravel. Jadi
Ini di-host langsung di sini. Kalau kalian lihat begitu kita melakukan request ke sini, di sini ada tuh accepted, accepted, closing, dan lain halnya. Sampai sini teman-teman sudah berhasil menginstal Composer dan juga menginstal Laravel dan juga menjalankan Laravel secara lokal di komputer kita gitu ya. Jadi kalau kemarin kita menggunakan SAM gitu, menggunakan SAM lewat Apache-nya Apache-nya dulu di start terus masuk ke htdocs-nya, di sini nggak usah. Teman-teman cukup melakukan PHP Artisan Serve dan secara otomatis si 1270001 ini mereference ke si NodeMCU Laravel atau folder project kita. Seperti itu, simpel ya. Yuk kita langsung masuk ke Visual Studio Code. Kuy gaskeun. Yuk kita bahas gimana cara kerja si Laravel sebelum kita masuk ke Visual Studio Code. Ini gue udah menyediakan sebuah analogi sederhana gitu ya. Jadi kalau misalkan ibaratnya nih ada seorang user, saya tuh pingin pergi ke Jakarta. Nah gimana caranya? Si user datang ke terminal gitu ya. Nanti di terminal dia harus mencari bis mana yang akan pergi ke Jakarta gitu ya. Jangan sampai si user ini salah naik bis, orang mau ke Jakarta malah ke Jawa Timur, kan repot gitu ya. Nah, oke lah didapatkan bisnya gitu. Dan ketika dapat, oh ternyata ada bis Prima Jasa yang ke Jakarta seperti itu. Nah, nanti dari terminal ini dia harus naik bis yang memang pergi ke Jakarta. Lalu dia naik bis dan sampailah ke Jakarta. Itu gambaran sederhananya. Jadi nanti dia ke terminal, terus naik bus, perjalanan sampailah ke Jakarta. Nah, Laravel pun kurang lebih seperti itu. Kita ganti terminologinya. Kalau tadi terminal adalah router, controller adalah busnya, gitu ya, busnya, bisnya, gitu ya, bisnya. Nah, tujuannya adalah mendapatkan data dari database. Bagaimana user ingin mendapatkan data dari database? Maka dia harus pergi ke router atau dengan cara mengakses alamat localhost dengan port 8000, gitu ya. Dia akan diarahkan menuju router. Nah, atau terminal lah kalau tadi analogi yang di depan ya. Nah, dari router ini nanti dia akan dikasih tahu, oh ternyata kalau kamu mau ke database ini, kamu masuklah ke controller ini. Controller A misal seperti itu. Gitu ya. Ibaratnya masuk ke bus ini gitu. Nah, nanti si bis ini akan mengantarkan kamu atau si user ke tempat tujuan yang memang dituju. Dalam hal ini adalah database. Tapi kalau di depan tadi contohnya adalah ke Jakarta seperti itu ya. Jadi nanti masuk ke database. Kalau memang sudah berhasil, nanti dia akan mengembalikan nilai dari database ini ke si controller. Controller akan menghasilkan nilai dari database melalui view yang ada di Laravel. View ini berupa file PHP yang isinya HTML, gunanya adalah untuk menampilkan data dari database. Lalu nanti HTML ini akan dipanggil sama si controller gitu ya. Terus dibalikan lagi ke si router, dibalikan lagi ke si user. Kurang lebih seperti itu, simpel ya. Jadi sederhananya seperti ini terminal user, terminal bus tujuannya adalah ke Jakarta. Nah, sama halnya ketika kita mengakses Laravel, user diarahkan ke router, router mengarahkan ke controller, controller mengarahkan ke model, nanti model yang akan mengambil data dari database. Ketika datanya ada, dilempar balik ke model, lalu dilempar balik ke controller, nanti controller akan memanggil si view dalam bentuk HTML gitu ya, dan di mana data-data dari si model akan dimasukkan ke sini supaya yang ditampilkan datanya menjadi indah dan dibaca seperti menjadi indah andai. Oke, nanti kalau misalkan udah gitu, si controller akan melempar balik ke si router dan melempar balik ke si user ke si usernya gitu. Dan yang dilempar adalah data yang diminta oleh si user. Kurang lebih seperti itu. Yuk, kita masuk ke Visual Studio Code. Oke, kita sudah masuk ke dalam Visual Studio Code gitu ya. Nah, di sini teman-teman tinggal buka folder, open folder gitu ya. Nah, terus kita pilih tadi di drive E gitu ya, terus masuk ke Node MCU Laravel. Kita pilih folder ini. Tes. Oke, terus. Nah, sampai sini teman-teman kalau lihat ada folder-folder yang sudah di-generate oleh si Composer. Nah, kalau kalau kita bahas tadi di awal tentang bagaimana cara kerja Laravel, ada di folder app sini. Oke.
Nah, di sini ada HTTP, di sini ada controller. Ingat controller ini seperti bis yang akan mengantarkan dan mengatur kemana perginya data dari si user seperti itu ya. Kalau kalian lihat di sini filenya, dia berupa kelas atau berupa apa? Berupa OOP PHP seperti itu ya, controller. Nah, terus itu controller. Terus bagaimana dengan model? Ini model user. Jadi model ini merepresentasikan, jadi ibaratnya nama kelas ini merepresentasikan satu tabel yang ada di dalam database seperti itu. Oke, jadi kalau misalkan nanti punya database data, berarti kelasnya kelas data gitu. Seperti itu ya. Itu model. Nah, router di mana, Bang? Router ada di sini routes. Nih, folder routes. Di sini ada beberapa ya. Ada web, ada API. Kalau web ini fungsinya untuk menampilkan view atau file HTML gitu ya. Kalau API umumnya digunakan untuk menggenerate data-data yang dihasilkan oleh si aplikasi gitu ya atau dari database. Umumnya dilemparnya berupa tipikalnya JSON gitu ya. Jadi data-data yang dilempar dari sini nanti berupa JSON. Kalau di web biasanya berupa view atau file HTML. Nah, view welcome ini adalah dia memanggil view bernama welcome. Di mana letaknya view? Ada di resources. Nah, di dalam resources ada views. Ini nama filenya welcome.blade.php. Jadi, di dalam Laravel, ketika kita ingin membuat sebuah view, harus menggunakan pattern nama seperti ini. Ini namanya, dan ini yang harus dituliskan. Jadi, kalau misalnya nanti kalian buat login, halaman login, view login, kalian harus tulis login.blade.php. Kalau kita lihat di sini, welcome blade PHP ini isinya adalah sebuah, apa namanya, sebuah HTML yang ditulis gitu ya, yang ditulis ya ditulis lah, yang diketik seperti itu, oke? Oke, jadi itu dia direktori yang ada di dalam Laravel. Nah, kita mulai dari mana? Ya, oke, itu pertanyaan yang baik. Kita mulai dari app sini, terus ke HTTP dan di controller. Nah, untuk membuat sebuah file controller baru, kita harus sih, bisa menggunakan terminal. Dengan menggunakan artisan, new terminal gitu ya, new terminal. Di sini ada terminal nih. Oke, terus PHP artisan gitu ya, artisan make, tolong buatin dong. Buatin apa nih? Buatin controller gitu ya, controller. Nah, kalau kalian ingin membuat satu folder, jadi nggak mau satu level sama ini, pingin di dalam folder lain. Misal nama foldernya pingin jadi data, jadi ada folder controller, dalam controller ada folder data gitu ya. Nah, di sini tinggal buatin controller dengan namespace data gitu ya. Terusnya data controllers gitu, seperti ini. Oke, kelihatan nggak sih? Kelihatan kali ya? Seperti ini tuh. Jadi PHP artisan make controller dengan path-nya adalah data, dengan nama controllernya adalah data controller PHP nanti seperti itu. Oke, kita enter. Controller created successfully. Kalau dilihat di sini ada folder data dan di dalamnya ada file data controller.php. Gitu ya. Kita close dulu terminalnya. Oke, kita lihat. Di sini ada satu kelas bernama data controller dan ini nanti akan kita gunakan sebagai apa ya? Sebagai controller untuk mengantarkan si user ke tujuannya seperti itu. Itu dia membuat controller gitu ya. Nah, cara mendaftarkan si data controller ini di dalam routingnya dengan cara masuk ke folder routes lalu ke API seperti ini. Oke? Di sini ya. Nah, ingat ini menggunakan HTTP enggak biasanya sih, umumnya ada beberapa verb. Ya, kita bisa menggunakan instance bernama route gitu ya. Lalu kita panggil metode route-nya mau apa? Get, post, fetch, atau delete gitu ya. Umumnya adalah get gitu kan. Get gitu. Nah, nama nama apa ya? Nama nama apa sih? Aduh lupa banget. Nama petnya misal data seperti ini ya, nggak usah pakai inilah, data seperti ini. Nah, jadi nanti akan ada Yuri berpet data dan yang akan dipanggil adalah controller si data gitu ya. Kita panggil data controller controller. Nah, ini ya. Terus kasih kelas gitu.
Nanti metode yang dipanggil adalah index. Nggak apa-apa, ikutin dulu aja kalau pusing. Seperti ini. Oke, save, nggak ada merah-merah berarti betul. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya adalah si Laravel akan menghandle ketika user mengakses alamat data, si root ini akan memanggil controller bernama data controller yang merupakan kelas. Dan di mana di dalam kelasnya akan dicari metode atau function bernama index. Sekali lagi ya. Jadi ketika user mengakses, dia akan mengakses data, dia akan memanggil controller bernama data controller yang merupakan kelas dan yang dipanggil adalah metode bernama index. Seperti itu. Oke. Nah, jangan lupa kalau yang belum otomatis, kalau Visual Studio Code-nya belum diinstal IntelliSense gitu ya, kalian harus menambahkan ini, use app http controller data controller. Ini adalah path atau alamat dari si file data controller. Dalam PHP disebutnya namespace. Jadi namespace-nya itu ya. Nah, kalau kita lihat di data controller sini, namespace-nya adalah app http controllers data. Kalau dilihat sama ya, controllers data controller. Ini nama kelasnya, ini nama foldernya, ini nama foldernya. Gitu. Oke, sampai situ ya. Nah, sampai sini kita sudah berhasil menambahkan satu routing dengan path data yang akan dipanggil ada data controller. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah metode bernama index atau function bernama index. Kita tulis di sini ya. Function gitu. Function namanya adalah index gitu ya. Nah, seperti ini. Terus kita misalkan return hello coders. Seperti ini. Oke, kita save. Kita save. Oke. Karena kita membuat tadi routing di dalam file bernama API, yang mana itu menambahkan prefix API. Maksudnya gimana? Gini, kita masuk ke sini. Kok sini sih? Nah, ini Laravel kita ya. Jangan lupa harus di running dulu ini PHP Artisan Serve-nya. Oke. Kalau udah masuk sini terus API, karena tadi kita pakai API.php ya, API. Terus nama tadi petnya apa? Data, seperti ini ya. Oke, kalau kita lihat hello coders. Gitu ya, karena ini nih dari sini metode bernama index. Sampai sini bisa dimengerti kali ya. Nah, kalau kita ubah misal coders panjang save, kita refresh. Hello coders seperti itu. Oke. Ini dia petnya data. Nah, sampai sini kita sudah berhasil membuat controller untuk untuk menghandle data nantinya seperti itu. Lanjut kita membuat model untuk si data controller. Gimana? Masih kuat? Kuy ya, gas ke. Nah, sebelum kita lanjut ke pembuatan model di dalam Visual Studio Code, kita buka Heidi SQL gitu ya. Terus kita buat satu variabel, satu database baru bernama NodeMCU Laravel ya. Terus di sini kita buat table gitu ya, create new table gitu ya. Namanya data gitu, misalkan data sensor seperti ini. Oke. Terus di sini kita pakai ID gitu ya, biasalah ini mah, misalkan data sensornya itu sendiri, data sensor gitu ya. Terus misal, nggak data sensor, udah gini aja dulu ya, biar nggak banyak-banyak. Oke, data sensor, ID dan data sensor. Nah, terus jangan lupa dikasih indeks, biasa harus menggunakan primary key, dan ID sebagai primary key-nya. Sulit amat di dragnya udah. Nah, terus jangan lupa di sini bahwa ID harus unik dan auto increment seperti itu ya. Oke, kita udah punya tabel skemanya seperti ini, lalu save. Udah belum ini? Oke, udah. Nah, sini udah ada ya ID dengan primary key data sensor nanti yang akan menampung nilai datanya. Setelah tadi kita membuat database, di dalam folder project kita masuk ke dalam file .env. Di sini kita sesuaikan untuk kebutuhan konektivitas kita. Kita akan menggunakan MySQL
host-nya di localhost atau 127.0.0.1, portnya 3306, dan nama database-nya tadi adalah Node MCU Laravel, gitu ya. Nah, terus di dalam username-nya root, terus password-nya tidak ada. Seperti itu, kita save gitu ya. Oke, kalau ini udah di-save, kita langsung membuat model melalui terminal. Di sini ya, melalui terminal. Jadi kita harus membiasakan menggunakan terminal, kurang lebih seperti itu. Nanti kalau kita berhasil, di sini akan ada satu file baru yang merupakan model dari table kita, gitu ya. Jadi kita buat php artisan make gitu ya. Make model, tolong buatin model dong. Apa nama modelnya? Oke, nama modelnya adalah data model. Seperti ini. Oke, udah ya, model created successfully. Jadi di sini udah ada satu file baru bernama data model gitu ya. Nah, ada kelas data model yang merupakan child atau extend dari model. Jadi di dalam kelas model ini ada banyak banget utilitas yang disediakan oleh si Laravel. Dan Laravel menggunakan ORM yang bernama Eloquent gitu ya. Yang mana di dalam ORM ini kita tidak usah menulis query, tapi sudah disediakan fungsi-fungsi yang berkaitan. Seperti itu. Nanti kita akan lihat lebih jelasnya. Nah, di dalam data model kita harus mendefinisikan dulu nih nama tabel yang akan kita gunakan apa gitu ya. Nama tabelnya adalah data sensor seperti itu ya. Nah, di dalam data sensor ini sudah ada contoh datanya kurang lebih seperti itu ya. Nah, kita menggunakan keyword bernama protected ya. Dan ini merupakan nama tabelnya. Jadi variabel bernama variabel tabel gitu ya, berisi data sensor seperti ini. Sampai di sini, Laravel udah ngerti kalau dia harus mengakses tabel bernama data sensor. Nah, perlu di teman-teman ketahui bahwa ini sudah default dari Laravel. Jadi jangan ditambahin S, jangan tambahin D gitu ya. Karena dia akan mencari variabel bernama table atau properti bernama table. Yang nanti akan dieksekusi adalah nilai dari si table merupakan nama dari si table yang ada di dalam database. Oke ya, oke. Nah, kita sudah beres nih membuat sebuah model dan kita masuk ke controller yang udah kita buat tadi bernama data controller. Nah, kita langsung ke index aja gitu ya. Di index ini kita panggil si model kita. Kita bikin variabel baru bernama data yang akan menampung data model gitu ya. Data model, oke. Kalau kalian lihat, by default kalau pakai Visual Studio Code dia langsung memanggil si namespace-nya data model gitu ya. Oke, terus kita panggil metodenya bernama all. Buat contoh kali ini all gitu ya. Maksudnya gimana, Bang? Nah, metode atau function all ini akan mengambil seluruh data yang ada di dalam database. Kok nggak ada query, nggak ada select from, nggak ada yang begitunya. Itu yang tadi gue bilang disebut dengan ORM. Jadi si Eloquent ORM milik Laravel ini sudah menyediakan fungsi bernama all, yang mana ini sama dengan mengeksekusi query seperti select from gitu ya. Gitu. Jadi kita nggak ada lagi tulisan-tulisan select from lah gitu ya. Pure menggunakan function PHP gitu ya. Oh, kalau kalian masih penasaran kok di dalam data model nggak ada metode all, tapi kok di sini bisa dipanggil? Karena metode all ini bukan ada di level data model, tapi ada di dalam model si parent-nya di sini nih adanya, gitu ya. Kalau kalian lihat, dilihat source-nya gitu ya. Bentar. Aduh. Kurang lebih itu ada di dalam data model. Sorry, ada di dalam model seperti itu ya. Jadi all ini intinya adalah mengambil seluruh data yang ada di dalam database dengan table yang sudah ditentukan. Nah, kalau sudah sampai di sini kita lempar si nilai data tadi gitu ya. Nah, seperti ini. Sorry. Oke. Nggak ada error berarti udah benar. Jadi sekarang kita punya function index yang mengembalikan semua nilai yang ada di dalam data model. Di mana data model ini itu menggunakan table bernama data sensor.
Oke, udah save, masuk ke browser, masuk localhost gitu ya, localhost 8000, kita masuk ke API, terus masuk ke data seperti ini. Kita lihat. Oke, kita sudah menampilkan semua data yang ada di dalam tabel sensor atau tabel data sensor di dalam database kita. Ya, 765432. 765432 beserta ID-nya. Oke. Itu dia ketika kita menggunakan eloquent. Atau misalkan kalian pingin manggil cuman data dengan indeks 3 gitu ya, yang menghasilkan data sensor 32. Nah, dengan eloquent atau ORM, kita tidak perlu membuat query select from where ID sama dengan 3 gitu. Kita bisa menggunakan function bernama find. Find gitu ya. Find. Terus masukin ID-nya 3. Seperti ini. Gitu ya. Nah, seperti ini. Kita save. Kita refresh. Lihat. Langsung menghasilkan data dengan ID 3. Data sensornya adalah 32. Ini data yang dipanggil. ID 3, data sensornya 32. Gitu ya. Jadi find ini kurang lebih mengeksekusi select from data sensor where ID sama dengan 3. Enak ya, jadi tanpa query-queryan kalian bisa dengan mudah mendapatkan data. Itu dia bagaimana kita membuat model. Jadi sampai sini kita sudah berhasil membuat model dengan nama data model lalu memanggil datanya melalui controller. Seperti itu. Kita lanjut ke sesi selanjutnya. Kuy gaskeun. Oke, kalau tadi kita sudah berhasil membuat model, sekarang kita lengkapi lagi kemampuannya. Kita tulis dulu deh gini, misal kalau kita balikin dulu ya ke all aja. Ke all, mana all? Nah, seperti ini all. Ini ke all. Nah, indeks ini akan memberikan apa namanya? Memberikan data semuanya gitu ya, memberikan semua data ke user. Nah, kita lengkapi lagi, gimana kalau misalkan user ingin, dalam hal ini user adalah node MCU gitu ya, ingin menyimpan datanya di dalam database gitu ya. Maka kita buat lagi satu fungsi atau satu metode dalam kelas data controller dengan nama ini apa namanya? Store. Nah, biar ya. Seperti ini. Jadi kita udah buat satu fungsi lagi atau metode bernama store di mana dia akan menghandle ketika node MCU mengirimkan data, lalu menyimpannya ke dalam database seperti itu ya. Kita kasih komentar dulu. Seperti ini. Menyimpan data ke database. Gitu ya. Oke, seperti ini. Nah, terus di sini kita bentar. Sampai sini kita harus men-setup sedikit lagi di sini. Masuk ke data model, kita buat sebuah properti dengan protected bernama fill-label. Nah, fill-label ini adalah isi kolom data di dalam tabel data sensor yang akan diisi oleh si node MCU. Dalam hal ini misal node MCU akan mengisi kolom bernama data sensor. Itu ya. Nah, oleh karena itu kita tulis data sensor. Kenapa harus dikasih fill-label? Supaya nanti kita bisa dengan otomatis mengisi si data sensor ketika kita menggunakan di dalam store ini nantinya. Oke. Ini adalah kolom-kolom yang akan diisi ketika terjadi proses penyimpanan data seperti itu. Oke, sampai situ udah. Nah, di store sini jangan lupa kita kasih kelas request. Oke, request gitu ya. Dimana ini di dependency injection ke dalam variabel bernama request. Nah, ini buat apa, Bang? Ini untuk mengambil data yang dikirim dari si node MCU. Jadi kan node MCU ntar mengirimkan data melalui metode post. Nah, semua data itu ada nanti diterima di dalam variabel ini gitu ya. Nah,
Yuk kita buat data gitu ya, data model. Nah gitu ya. Nah, kita akan menggunakan bernama create seperti ini. Create ini ibaratnya kalau di dalam SQL-nya atau query language-nya insert into data model seperti itu ya. Nah, kita tinggal menentukan dalam bentuk array. Nah, kolomnya apa? Data sensor. Jadi nanti kolom data sensor akan diisi oleh nilai dari request. Request gitu ya. Kita ambil bernama input. Inputnya nanti misalkan dari node MCU itu sensor seperti ini. Sorry. Oke, sampai sini oke, beres. Jika si data ini, metode create ini, dia akan menghasilkan nilai boolean atau nilai yang ketika dia berhasil menyimpan data ke database, dia akan memberikan nilai true. Jika gagal, memberikan nilai false gitu ya. Nah, kita tulis. Jika datanya berhasil gitu ya, maka kita return bentuk JSON aja lebih enak kali ya. Return message berhasil gitu ya. Kita rapihin. Nah, jika datanya berhasil disimpan, maka akan diberikan message berupa berhasil. Jika gagal gitu ya, jika gagal return message gitu ya, message gagal. Anjay. Gagal seperti ini. Nah, sampai sini berhasil. Ini kita update komentarnya biar ada tulisannya gitu ya. Seperti itu, kita kasih keterangan add param berupa request, nama variabelnya request gitu biar orang tahu. Gitu, ntar kasih returnnya array. Nah, seperti ini. Ini akan menyimpan data ke dalam database. Oke, kita berhasil membuat satu metode baru bernama store yang mana fungsinya dia akan menyimpan data ke dalam database. Gitu ya. Parameternya berupa request. Kelas request ini adalah kelas yang sudah disediakan oleh Laravel sebagai pembantu kita untuk mendapatkan data yang dikirim dari si user. Lalu dimasukkan ke dalam variabel bernama request gitu ya. Dan kita ambil nilainya dengan menggunakan input. Jadi request cari inputan bernama sensor. Ya, tentu inputan ini nanti dikirim dari user dengan metode post. Nah, sampai di sini kita lanjut ke API PHP-nya. Di sini di routes API gitu ya. Kita buat routing baru. Route di mana route ini hanya menerima post method gitu ya. Kasih dengan data. Biar nggak pusing, saya tambahin save seperti ini. Sebenarnya kalau menurut pattern post dan save-nya cukup seperti ini. Tapi nggak apa-apa, biar terlihat gitu ya. Post save. Data controller class. Tadi nama metodenya adalah store. Sip. Oke, sampai sini kita sudah berhasil membuat satu metode baru dengan nama store untuk menyimpan data ke dalam database. Di mana di sini lalu ditambahkan ke dalam API routingnya dengan metode post. Kita lanjut ke pembuatan metode delete. Oke, ya, gas. Yuk kita lanjutkan proses pembuatan metode delete. Artinya ketika user atau dalam hal ini node MCU ingin menghapus datanya misal seperti itu ya. Walaupun nggak dipakai ya nggak apa-apa, kita buatin aja gitu ya. Nah, ya kita masuk ke data controller. Di sini kita buat public function gitu ya dengan nama destroy.
gitu ya, destroy. Di mana destroy ini akan menerima inputan berupa ID, gitu ya, di mana nanti destroy-nya membutuhkan nilai ID untuk menghapus data. Jadi ID berapa yang mau dihapus, kurang lebih seperti itu ya. Nah, biar tidak pusing kita tambahin apa namanya, komentar. Nah, seperti ini ya, di mana paramnya gitu ya, add param itu berupa integer, intinya adalah ID gitu ya. Gitu. Terus returnnya gimana returnnya? Returnnya kita kasih nol aja lah, void. Nah, seperti ya. Oke, terus di sini kita panggil si data, gitu ya, data model, terus apa namanya, kita pakai where, gitu ya, di mana ID-nya sama dengan inputan dari user. Terus kita pakai delete. Simpel ya. Jadi nggak usah pakai query-queryan, enak tinggal langsung begini aja. Jadi di sini maksudnya adalah tolong dong data model cari ID dengan ID yang dikasihkan. Kalau ada delete seperti itu ya. Oke, sampai sini sudah cukup, kayak kita nggak usah pakai ini deh gitu ya. Nah, lalu kita masukkan ke sini. Kita registrasikan di dalam file routing kita gitu ya. Route delete gitu ya. Data delete gitu. Terus data controller berupa kelas dengan metode bernama destroy. Kurang lebih seperti ini. Itu dia destroy. Nah, satu lagi yang akan kita buat ya, kan kita ngambil data get udah, post udah, store ya. Terus delete udah. Satu lagi yaitu update atau patch gitu ya. Kita buat public function gitu bernama update. Di mana update itu harus menerima atau menghandle request atau permintaan dari si user gitu ya. Request gitu. Lalu harus mendapatkan ID. Jadi ID data dengan ID berapa yang mau diupdate gitu kurang lebih bahasanya ya. Kita kasih komentar. Paramnya adalah request. Request gitu ya. Dengan namanya adalah as request. Lalu integer dengan nama ID. Gitu ya. Terus nanti kita return array. Sama seperti post gitu ya. Nah, terus di sini data model. Oh, enggak kita kasih. Kalau ini kan akan return ya. Data gitu. Data model. Nah, di sininya kita kasih where dulu. Cari dengan ID berapa yang mau diupdate gitu ya. Oke. Nah, ID gitu, seperti ini. Terus kita panggil update. Update-nya ini menerima inputan berupa array. Kolom apa yang mau diupdate? Kolom yang mau diupdate adalah data sensor. Seperti itu. Di mana data sensor dia mengambil dari nilai request dengan menggunakan input bernama sensor. Seperti ini ya. Oke. Nah, biar nggak lama kita kasih ini aja. Tes. Jika data operationnya berhasil, gitu ya, maka kita ini memberikan message berhasil update. Kalau gagal, kita kasih gagal update. Gitu ya. Oke, kita udah buat. Jangan lupa masukin ke sini. Oh iya, di delete ini kan tadi kita nulis nih bahwa destroy itu menerima inputan berupa ID, gitu ya. Berupa parameter ID. Jadi di sini ditambahin seperti ini. Delete dengan namanya adalah ID. Nah, artinya gimana? Dia akan mencari nilai dengan ID ini gitu ya. Misalkan kita masukin 8, secara otomatis di sini juga nantinya 8 gitu ya.
Kalau misalkan kita di sini masukin nantinya 9, nanti yang dimasukin juga 9. Jadi ini dynamic lah, dinamik, bakal bakal bisa apa namanya ya, bisa bisa dinamik sesuai kebutuhan user gitu ya. Gampangannya seperti itu. Nah, jangan lupa kita registrasikan juga routing untuk si update gitu ya, dengan menggunakan metode atau itu bernama patch seperti ini. Oke, patch, path-nya data update gitu ya, dengan itunya ID. Ingat tadi kita memasukkan parameter ID di sini. Nah, jadi kalau misalkan di sini namanya IDS gitu ya, IDS berarti di sini juga IDS. Jadi harus sama seperti itu. Oke, oke, gitu ya. Nah, ID terus di sini kita data controller, ininya class, terus di sininya update. Nama metodenya adalah update. Nah, jangan lupa dikasih titik koma. Oke, kita sudah dapat beberapa metode seperti ini. Nah, untuk itu kita coba tes kode-kode PHP yang udah kita buat sebelum kita masuk ke Node MCU. Ya, dengan menggunakan Postman. Kuy gaskeun. Oke, kita sekarang masuk ke dalam Postman. Postman ini adalah sebuah aplikasi yang bisa membantu kita melakukan tes pada alamat-alamat website yang sudah kita buat. Dalam hal ini adalah kita membuat alamat API untuk melakukan transaksi data. Teman-teman bisa langsung download di Google, cari aja banyak. Nah, kalau udah download, biasanya teman-teman akan diminta untuk registrasi dan login. Tinggal dibuat aja, gratis kok. Nah, setelah itu teman-teman di sini silakan membuat workspace, create workspace baru gitu ya. Dan di sini gue udah punya satu workspace bernama Coders Indonesia. Nah, jika sudah, jangan lupa untuk merunning aplikasi Laravel kita ya. Nah, dengan cara PHP Artisan Serve, enter. Nah, perhatikan alamatnya 127.0.0.1 itu adalah localhost dan portnya ada di 80. Nah, kalau sudah, kita kembali ke Postman, kita di sini create collection, kalian bisa rename ini. Misal rename misal eh apa ya? Data sensor. Jadi lebih tergrouping gitu maksudnya. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa add a request di sini ya. Di sini akan muncul satu list baru, new request. Nah, di sini kita kasih nama misalkan menampilkan data sensor seperti itu. Nah, teman-teman verbnya pilih. Di sini banyak, ada banyak ya. Nah, tapi saat ini kita akan menggunakan get. Karena kalau dilihat dari si yang udah kita buat, di sini data itu menggunakan verb bernama get ya. Kita balik ke Postman. Oke, kita catat nah alamatnya http udah ada ya, localhost API garis miring data. Oke, terus teman-teman save dan send. Oke, muncul ya. Seperti itu. Begitu juga dengan apa namanya, untuk alamat-alamat yang lain. Misal di sini kita punya data save di mana ini menggunakan store. Lihat di sini akan membutuhkan request input sensor. Jadi kita harus membuat sebuah parameter yang akan dikirimkan bernama sensor. Dan jangan lupa ini menggunakan parameter post dan ini alamatnya. Oke ya. Oke, ya kehapus. Oke. Balik ke sini. Kita buat satu yang baru gitu ya. Add request, klik kanan add request, terus di sini ya jangan lupa ganti ke pause. Terus ini kontrol copy aja ya. Terus data save. Seperti itu. Jangan lupa di save, misalkan menyimpan data baru. Save. Nah, karena kalau kita lihat tadi di sini, dia post dan di dalam function store-nya membutuhkan request dengan inputan bernama sensor. Nah, teman-teman harus membuat satu parameter bernama sensor. Kita masuk ke bawah di sini, bisa pakai ini ya, form URL include atau form data, kita coba. Key-nya bernama sensor. Lalu nilainya misalkan 45. Kita coba send.
internal error. Oh, iya, iya, iya. Ini ada kesalahan. Karena tidak ada updated add dan created add. Oke. Kita head SQL kita mana? Karena Laravel ini sangat strict, kita harus menambahkan bernama created add. Lalu juga di sini ada timestamp dan juga updated add. Kok bisa tahu Bang itu? Ini kalau dilihat, dia nggak bisa masukin karena tidak ada kolom bernama updated add dan created add. Pastiin namanya sama ya yang dibuat. Created add dan updated add. Oke, save. Oke, kita coba lagi. Sending request, message berhasil. Kalau kita lihat codingan kita di sini, jika datanya berhasil disimpan, dia akan memberikan message berhasil. Jika gagal, dia akan mereturn message gagal. Nah, kalau kita balik ke yang di sini nih, menampilkan data sensor, pastikan data kita yang tadi bernilai 33 akan muncul. Send. Kita lihat. Nah, sekarang, oh sorry 45 ya. ID keempat ini adalah yang baru kita save dan nilainya adalah 45. Mari kita coba lagi, misal berapa ya? 71 gitu. Send. Message berhasil, menampilkan data sensor, kita coba send. Lihat 71 muncul ya. Sekali lagi misal berhubung Indonesia 77 tahun ya. 77 send. Berhasil, pastikan dia berhasil di sini muncul. Nah, itu dia proses penyimpanan data baru. Nah, terus apa lagi? Kalau kita lihat di sini tadi ada save, terus ada delete, juga ada update. Nah, kita tinggal dari sini kita tinggal copy sudah duplicate gitu ya. Nah, di sini kalau lihat alamatnya data delete ID. Oke. Data delete gitu ya. Di sini adalah ID-nya nanti gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini dia menggunakan verb bernama delete. Berarti kita harus memilih delete seperti ini. Nah, ini jangan lupa diganti namanya karena tadi duplikat ya. Delete data sensor. Save. ID-nya gitu ya. Kita masukin misal kalau lihat di data sensor tadi yang mana ya? Yang 45 ini ya, 45 ini data ID-nya adalah 4. Nah, kita bisa ya, contohnya kita ingin menghapus data keempat yang bernilai 45 dengan cara mengcopy nilai ID ini. Nah, terus masukkan di ID sini. Oke. Seperti ini kita save. Mari kita coba sending. Dan dia hasilnya 1. Kalau lihat di sini adalah 200 oke, artinya berhasil melakukan delete. Jangan lupa verbnya adalah delete. Nah, kita lihat apakah data keempat ini masih ada? Kita send. 1, 2, 3, 5, 6. Nah, data keempat sudah dihapus. Itu dia kalau ingin menggunakan delete. Nah, bagaimana dengan patch atau put gitu ya? Kita tinggal melakukan hal yang sama seperti tadi dari sini gitu ya. Terus kita duplicate aja. Setelah duplicate, ganti alamatnya dengan yang sudah kita buat. Tadi kalau lihat adalah data, update, dan nomor ID-nya. Di data, update, dan di sini adalah ID-nya. Data sensor di sini misal gue pengen ngupdate data kelima ini dari 71 menjadi 60 misal seperti itu ya. Berarti kita di sini harus memberikan ID-nya adalah 5. Nah, di dalam bodinya kalau kita lihat ke update, kita harus memberikan inputan bernama sensor. Nah, ini sering banget yang salah ketika kalian memberikan nama yang salah di body parameternya di dalam Postman, tentu akan tidak berdampak gitu ya di sini setidaknya itu tidak akan terbaca oleh si program. Makanya pastikan nama yang kalian tulis di sini adalah sama dengan yang kalian tulis nanti di Postman. Seperti ya. Nah, masuk ke body sini, di form data kalian masukkan key-nya adalah sensor. Nah, kita ingin ganti ke angka 60 misalkan ya. Tadi kan yang kelima itu adalah 71.
Nah, kita ganti ke 60. Jangan lupa fob-nya adalah patch, seperti ini. Patch, alamatnya ini dengan ID 5, data yang akan diupdate adalah dengan key sensor dengan value-nya 60. Kita lihat, sending, berhasil update. Seperti itu ya, berhasil update. Kalau kita refresh di halaman ini data kelima ya, tadinya 71. Sekarang akan menjadi kok nul? Bentar, bentar. Kok nul ya? Sensor 60. Kenapakah dia nul? Berhasil update. Oke, ternyata salah. Jadi harusnya adalah ini, bukan form data tapi X double triple U, triple triple W form URL encoded. Itu memberikan key-nya sensor ini 60. Ya, jadi kalau kita lihat di sini sekarang berhasil jadi 60. Nah, kalau misalnya kita ganti lagi ke 54 misal send. Yang tadinya 60 ini akan berubah menjadi 54. Seperti itu. Nah, sekarang kita sudah berhasil membuat sorry ini belum di-save Bray. Update data sensor. Biar rapi gitu ya, update sensor. Save. Sekarang kita sudah punya 4 alamat yang sudah kita tes. Pertama menampilkan data, yang kedua menambahkan data baru dengan post gitu ya. Lalu yang ketiga delete data dengan membutuhkan ID 4, jangan lupa bodinya ditambahkan di sini ya. Terus di sini juga patch, ada body sensor 54, jangan lupa tambahkan ID-nya, ID keberapa yang ingin kita update nilai data sensornya. Seperti itu. Nah, itu dia kegunaan dari Postman dan kita lanjut ke section selanjutnya. Kuya, gas ke. Oke, di section ini kita akan membahas gimana caranya gitu ya menampilkan data yang ada di dalam database ke dalam sebuah tampilan atau halaman web yang lebih menarik dan enak dibaca gitu ya. Nah, di sini sebelumnya gue udah mengintegrasikan salah satu template yang gratisan di internet ya, template Laravel, dan bisa kita gunakan secara free selama itu tidak commercial use ya. Jadi si template itu isinya kurang lebih adalah kayak apa, kayak HTML gitu. Jadi teman-teman tinggal pakai gitu ya, integrasi seperti itulah. Intinya seperti itu. Cuman di sini ada beberapa hal yang gua rubah-rubah. Salah satunya adalah dashboard blade blade dashboard blade.php. Di sini ada beberapa perubahan, gua menghapus yang tidak perlu dan di sini menampilkan sebuah card nantinya gitu ya, sebuah kotak gitu bayangannya, card yang mana isinya adalah sebuah chart dan juga nama chart tersebut gitu ya, data sensor node MCO. Ada juga yang gua rubah selain dashboard itu di sini di folder public, nah, nama template-nya adalah black, black, hitam. Nah, di sini ada satu file bernama theme dan dia oleh JavaScript. Jadi dia menggunakan JavaScript. Di sini menggunakan chart.js gitu ya. Nah, ini ada beberapa perubahan juga yang gua rubah. Intinya di sini variabel chart data ini akan membuat sebuah chart baru untuk kita nantinya gitu ya di halaman website. Sedikit penjelasan aja. Jadi di sini gue ngelakukan reset data supaya bisa diupdate dengan data-data terbaru gitu ya. Lalu selanjutnya di sini ada yang disebut dengan Ajax. Kalau di JavaScript itu terkenal dengan istilah asinkronus. Jadi proses yang terjadi di belakang layar tanpa terlihat oleh user seperti ya. Nah, dia akan di-refresh selama 5000 milisekon atau 5000 ya, atau 5 detik sorry, ya 5000 milisekon 5 detik gitu ya. Nah, per 5 detik sekali dia akan melakukan request ke alamat yang udah pernah kita tes sebelumnya di Postman ini dengan metode get gitu ya. Nanti jika berhasil di down sini nih, dia akan cetak ke konsol datanya apa, lalu kita update data hasil pemanggilan dari alamat ini dan kita masukkan ke dalam chart kita gitu ya. Kalau labels ini adalah untuk sumbu X gitu ya, nama-nama di sumbu X dan dataset ini adalah untuk yang ada di sumbu Y-nya nanti. Kalau dilihat data sensor ini created at adalah nama kolom di database kita. Begitu juga dengan data sensor adalah
nama kolom yang ada di database kita. Setelah semua ini kelar gitu ya, nanti akan dilakukan updating chart-nya. Singkatnya seperti itu. Yang lainnya nggak usah dibaca gitu ya, karena memang itu bawaan template. Ini gue nambahin untuk melakukan live updating data from database, tambahin lah kali ya, for 5 seconds for each 5 seconds. Oke, jadi itu aja yang diintegrasikan dengan Laravel gitu ya. Nah, kalau dilihat gini, kita coba, kita buka komen kita, di sini kita clear dulu gitu ya. Clear, jangan lupa PHP Artisan Serve. Oke, udah running. Terus di sini kalau dilihat, kita refresh ya, refresh. Kita buka F12 konsolnya, akan muncul jika sudah pemanggilan data per 5 detik. Nah, akhirnya muncul ya. Jadi ini data yang ada di dalam database kita. Ini kan data terakhir 34 seperti itu. Oke, muncul datanya. Ini adalah hasil dari console log di tem.js di baris 413. Nah, kalau dilihat tem.js baris 413 ini dia. Jadi dari sini nih console log muncul ya. Nah, bagaimana kalau kita coba update data manual lewat Postman gitu ya, menyimpan data baru. Katakan gue pengen nambahin jadi 25 gitu ya misal, send. Kita lihat, oke ada data baru kita ya, 25 sini. Jadi setelah diupdate, secara otomatis dia terupdate per 5 detik sekali. Nah itu aja untuk sekitar Laravel. Jadi, gua recap lagi ya, di sini kita udah coba membuat sebuah controller untuk, apa ya, memproses data yang nantinya akan dikirim melalui Node MCU. Ada store, ada index, ada store, terus ada destroy, ada update. Nah ini CRUD sederhana atau create, read, update, delete sederhana. Nah yang lain-lain ini bawaan dari si template-nya. Oke, itu dia. Nah setelah ini kita lanjut ke section selanjutnya. Gaskeun. Nah, di section ini kita akan sedikit membahas apa yang akan kita lakukan di dalam Node MCU. Nah, sebelumnya di sini gue udah membuat satu library buatan gitu ya. Supaya apa sih sebenarnya? Supaya lebih ringkas kodenya gitu. Jadi main program kalian tuh cuman segini doang, nggak kebanyakan gitu ya. Jadi saya dipisahlah concernnya. Separation of concern. Yoi. Nah, di sini gue membuat satu library bernama Coders Indonesia HTTP, di mana di dalamnya gue memasukkan yang namanya ESP library ESP lah ya. Dasar-dasar HTTP, Wi-Fi dan Wi-Fi client. Juga ada DHT sebagai sensor atau library sensor yang gue gunakan saat ini. Nah, itu, dan di sini adalah file header-nya. Di sini ada beberapa function-function yang bisa digunakan. Yang utama adalah ini, post request. Ini adalah implementasinya untuk post request. Nah, ada hal yang sedikit berbeda di sini. Jadi library HTTP client sekarang mengharuskan memasukkan klien yang yang menjadi klien dari si HTTP itu sendiri. Gimana ya? Oh, maksudnya HTTP client lah ya. Makanya di sini gue menambahkan menambahkan gitu ya si klien. Nah, sebelumnya di library sebelumnya kita tidak usah sih menambahkan ini. Tapi kalau sekarang nggak nambahin ini malah jadi error gitu ya. Nanti kita bahas. Oke, itu dia HTTP request. Nah, di dalam main programnya gue menambahkan include seperti ini. Lalu tadi ya Wi-Fi client, jadi kita harus membuat instance dari Wi-Fi client sebagai klien dari si HTTP. Lalu kita menginitiate atau menginstantiate dari si coder sinus HTTP, itu HTTP lib dengan nama HTTP lib gitu ya. Di sini juga ada DHT dengan pin D2 dan tipe DHT-nya DHT11. Di dalam setup jangan lupa DHT harus dimulai dulu, dht.begin. Begitu juga library yang gue buat ya, http lib.begin. HTTP set wifi client, ya masukkan klien ini gitu ya. Terus di http lib.set wifi credentials, di sini masukkan SSID dan di sini adalah passwordnya, kurang lebih seperti itu. Nah, video lebih lengkapnya mengetahui tentang post request ada di pojok kanan atas. Ini adalah gabungan dari tentang HTTP dan juga
juga, koneksi Node MCU juga database gitu ya. Oke lanjut, di dalam loop-nya biar sederhana aja gua hanya mengambil, temperatur. Kalau teman-teman butuh yang lain silahkan disesuaikan, hanya flow-nya itu seperti ini kurang lebih. Jangan di-skip ya, oke. Temperatur, read temperatur. False untuk menghasilkan nilai, Celcius, kalau true akan menghasilkan nilai Fahrenheit. Di sini ada server, konstanta dari char dan bernama server, di mana ini adalah alamat dari host, di mana kita menyimpan si file Laravel-nya, kurang lebih seperti itu. Dalam hal ini 192.168.16 adalah alamat dari komputer gua sekarang yang terhubung dengan layanan internet. Ini adalah nama foldernya dan ini folder public di dalam folder Laravel dan ini adalah alamat dari alamat API yang udah kita buat sebelumnya. Di sini ada variabel data di mana, harus menambahkan key bernama sensor. Karena di file Laravel kita itu dibacanya adalah key bernama sensor. Lalu sensor ini digabungkan dengan data temperatur yang sudah disimpan lalu di-casting ke dalam tipe data string yang tadinya float menjadi string. Nah, di results ini kita panggil http://lib.send http post request, send post request to server gitu ya. Masukkan nama servernya juga datanya. Jika berhasil, nanti akan di-print hasilnya apa gitu, hasil dari si http post request ini. Nah, di akhir kita membuat delay selama 15 detik atau 15.000 milisekon gitu ya. Nah, penjelasan lebih lengkap dan lebih terpadunya gitu ya, ada di pojokan atas. Jangan lupa ditonton video-video gue yang lainnya. Nah, kalau semuanya sudah, teman-teman bisa upload. Buat teman-teman yang pakai library, pakai Visual Studio Code dan platform IO bisa lihat di folder ini. Kalau teman-teman yang menggunakan Arduino biasa juga bisa tinggal copy paste gitu ya, tinggal copy paste seperti ini. Ini tinggal di-copy aja 2 file ini. Kemana kopinya Bang? Kopinya ke sini. Teman-teman bisa gimana ya? Gue juga lupa. Oh ini di sini. New tab. New tab misal namanya disamain aja ya. Coders Indonesia http.h. Nah, si http://h ini tinggal pindahin aja. Tet tet. Nah, kurang lebih sih caranya di Arduino yang biasa. Jangan lupa bikin satu file lagi bernama ini nih, bernama ini mana sih tadi ya? Oh ini. Bernama ini nih. Coders Indonesia http.cpp. Tinggal di copy paste si file yang ininya. Gitu ya. Semua repository code ini ada di dalam GitHub yang linknya ada di deskripsi. Gitu ya. Oh kita balik lagi. Kalau sudah semuanya selesai, teman-teman bisa melakukan uploading ke dalam Node MCU. Yuk kita lihat bagaimana hasilnya. Kuy gaskeun. Nah, teman-teman, ketika teman-teman sudah berhasil melakukan uploading ke dalam Node MCU, coba dibuka serial monitornya, lalu tinggal oh ya sebelumnya dipilih dulu gitu ya, di port berapa, dalam hal ini gue menggunakan COM3. Ini bisa menjadi berbeda-beda di komputer teman-teman sekalian. Nah, jika sudah berhasil, teman-teman akan mendapatkan kurang lebih seperti ini. Jika berhasil ya, sending sensor 28,8 ke mana dikirimnya, yaitu ke alamat host dari si Node MCU Laravel project-nya gitu ya. Dalam hal ini adalah, komputer gua yang sekarang gua gunakan. Silakan disesuaikan dengan IP yang kalian dapatkan ketika kalian connect ke internet, bisa menggunakan HP atau apapun itu ya. Nah jangan lupa juga, di-running tadi si XAMPP-nya di-running gitu ya. Nah, terus si Node MCU Laravelnya disimpan di dalam folder yang namanya, htdocs gitu ya. Lalu diarahkan ke folder public, lalu ini adalah alamat dari API yang sudah kita buat untuk melakukan penyimpanan data. Dan jika berhasil, nanti akan ada muncul message berhasil kurang lebih seperti ini. Nah, jika gagal gitu ya, akan muncul seperti ini, data tapi dia error dengan kode -1. Di sini juga ada -11 gitu ya. Nah ini tadi terjadi karena kebetulan NodeMCU gue sudah running tapi hostnya belum, makanya di-reject statusnya, kurang lebih seperti itu. Nah ini di Heidi coba kita refresh, udah ada beberapa data yang masuk. Jika dilihat di sini grafiknya sudah mulai muncul, ya.
dan ini akan di-refresh per 5 detik sekali, gitu ya. Coba kita beri gangguan, apakah akan ada kenaikan? Terakhir nilainya adalah 29,2 gitu ya. Nanti 15 detik selanjutnya apakah ada kenaikan? Harusnya kan ada kenaikan sih ya, harusnya. Oke, kita lihat refresh, masih 29,2. Mungkin setelah ini gitu ya. Agak lama memang temperatur itu. Oke, naik 29,4 gitu ya. Tuh, udah naik 29,4 data terakhirnya. Nah, itu dia di video kali ini gitu ya, kita sudah membahas beberapa hal, mulai dari apa itu Laravel, bagaimana cara menggunakannya, lalu juga kita sudah berkenalan dengan Postman, dan kita juga sudah membahas ulang tentang koneksi Node MCU juga database MySQL. Nah, di sini juga kita memanfaatkan template gratis yang bisa kita dapatkan di internet. Kurang lebih seperti itu. Nah, teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga ada kebaikan di dalamnya. Jangan lupa sebarkan supaya menjadi kebaikan bagi yang lainnya. Oke? Nah, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini supaya channel Coders Indonesia menjadi channel yang lebih baik lagi untuk membantu teman-teman semua mempelajari pemrograman, juga pemrograman di sekitarnya. Dalam hal ini kita sudah mempelajari PHP dan frameworknya yaitu Laravel, gitu ya. Oke, terima kasih semuanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.